konon ceritanya lebih nikmat lagi makan mayat bayi yang masih dalam kandungan. Ya, selamat datang di Monogram, masih bersama gua Pepet. Sebelum gua lanjut ke videonya, jangan lupa di like, share, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan nih video-video terbaru dari Ngobrol Mistis. Gue juga mengingatkan sama kalian di masa pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan ya, dan semoga kita tetap selalu sehat ya, dan Amin. bisa cepat berakhir pandemi ini. Amin. Amin, Amin. 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 Di sini gue masih bersama Ki Sodo Bono, seorang praktisi pemerhati dunia astral nih dari Astral Projection Indonesia. Selamat malam Ki. Selamat malam. Gimana Ki? Kemarin baru upload video baru nih ya? Tuh, baru upload video baru berkaitan sama review benda pusaka yang dititipkan ke kita. Gitu. Jadi ya silakan cek aja di Seru-seru YouTube channel kayaknya. ya. Kayaknya gue ada ide nih Ki, gimana kalau kita bisa penelusuran ke tempat angker luar ya? Seru boleh, ya kali boleh, ya? boleh banget. Boleh banget. Kalau yang setuju boleh ya di kolom komen ya. Boleh banget. Kalau kita collab di luar nih. Ya, kita mulai aja ngobrolnya. Tapi sebelumnya gue mau bacain dulu nih. Ada pertanyaan nih Ki. Oke, siap. Pertanyaannya dari Bro Rizky Kurnia. Bro Rizky. Ki, bahas urban legend dong. Saya dari Sumatera Barat. Gimana bedain orang yang menuntut ilmu dengan orang normal? Dengan orang biasa kali maksudnya. Menuntut ilmu hitam apa menuntut ngelmu maksudnya kali ya? Iya. Ngelmu maksudnya kali ya? Soalnya punya pengalaman ponakan dulu kena palasik atau yang biasanya orang kenal kuyang. Oh, Thank you Ki. kuyang itu yang suka terbang dengan usus lambung, Juntai gitu kemana-mana. Tapi kita kayak anak band nih Ki ya. Bukan ngobrol mistis kayak ini. Loh, kita kan emang anak band. Boleh Oke. Ki, lanjut. Baik, Bro Rizky. Hmm. Bro Rizky kayaknya juga menarik ya kalau bahas ini ya. Seru kayaknya nih urban legend nih, boleh nih. Bahas Banyak masalah ya di Indonesia. Palasik. Memang setiap daerah tuh punya ciri-ciri khusus berkaitan dengan bahasanya itu mitos sih. Ya itu urban legend lah, legenda nyata. Legenda yang diceritakan turun temurun. Iya, tapi banyak juga gitu orang Indonesia ini percaya gitu sama gitu-gituan Ki. Percaya, memang gini loh. Saya sedikit bukan orang Minang ya. Iya. Tapi saya sedikit banyak tuh paham berkaitan dengan hal tersebut karena saya kan pemerhati juga gitu. Pemerhati juga di apa namanya? Di dunia astral. Jadi kalau untuk palasik itu biasanya di daerah Melayu, biasanya di daerah Minang ya. Ya Sumatera Ya, namanya Sumatera. palasik, Kalimantan kuyang ya. Kuyang, Kalimantan kuyang. Namanya beda-beda, cuma sebenarnya jenisnya sama. Sebenarnya sepemahaman saya, palasik atau kuyang itu ya, itu memang awal mulanya itu berasal dari zaman kerajaan pada saat itu. Jadi memang di saat kalau untuk tahunnya saya kurang begitu paham, boleh nanti dikoreksi juga. Jadi pada saat zaman kerajaan itu kalau tidak salah saat kerajaan Islam belum masuk ya. Jadi ada orang yang menuntut ilmu, dia itu ini pokoknya boleh dikoreksi. Saya tahunnya ini juga berdasarkan cerita dari orang tua saya. Dalam konteks orang tua yang menuntun saya dalam dunia astral ini, seorang tua yang suka saya, Yang dituakan ya. yang dituakan saya suka hal-hal yang memang berkaitan dengan dunia astral atau hal supernatural. Saya biasa berkomunikasi dengan beliau gitu. Saya anggap orang tua ketemu gede ya, karena saya juga ditemukan sama beliau, sama-sama ketemu yang tidak sengaja gitu. Akhirnya kita cocok karena dia sudah lebih dahulu di kegiatan supernatural. Saya suka curhat ke dia, ke beliau. Jadi berdasarkan informasi dari beliau itu sudah lama cerita ini sebenarnya. Jadi pada saat zaman kerajaan itu, sebelum kerajaan Islam masuk ke Indonesia, masih kerajaan Hindu Buddha, ada orang yang menuntut ilmu, kalau di sini bahasanya rawa rontek ya. Nah, kalau rawa rontek kan sudah jadi ilmunya tuh, sudah berbentuk, istilahnya itu sudah menjadi sempurna lah.
Tahu Rawa Rontek kan ya? Tahu. Oh, ilmu itu yang tidak bisa mati tuh. Tapi orang ini tidak istilahnya sempurna. Jadi dia ngelmu untuk kanuragan tapi tidak sempurna. Awalnya seperti itu. Mungkin ini belum pernah ada datanya dimanapun boleh dicek. Jadi boleh cek, belum pernah ada data berkaitan dengan asal usul. Kalau kebanyakan cerita-ceritanya dia adalah apa namanya istilahnya palasik yang suka memakan bayi gitu aja. Tapi asal usulnya belum pernah ada. Mungkin di salah satu channel ini doang yang mungkin memberikan informasi tersebut gitu ya. Jadi dia adalah orang yang ingin menuntut ilmu kanuragan bahasa gitu, tapi tidak sempurna. Jadi dia ngelmunya bukan kepada bahasanya orang yang tepat lah gitu. Gitu loh. Jadinya dia bersekutu dengan jin, dengan iblis, tapi tidak sempurna kanuragannya, akhirnya menjadi setengah manusia, setengah siluman. Itu siluman ya. Jenisnya pasti siluman itu. Karena dia awalnya manusia gitu. Jadi karena ketidaksempurnaan ilmunya, akhirnya dia menjadi seperti itu. Gitu. Nah, kalau yang cerita beredar sekarang itu adalah kan dia bisa melepaskan kepalanya, badannya juga sama-sama makan. Jadi badannya cari makan, kepalanya juga cari makan. Jadi yang badan itu jalan tanpa kepala. Tanpa kepala. Dan itu biasanya dia kayak orang mencari mangsa aja gitu. Tujuannya? Menurut cerita mitosnya ya, dahulunya adalah dia tetap berwujud seperti itu sebenarnya. Cuma dia memang suka dengan darah. Tujuannya dia apa sih sebenarnya? Jadi gini, kalau dia tidak memakan, jadi dia tidak ilmunya itu tidak apa istilahnya, dia akan mati jika tidak memakan darah bayi. Gitu. Jadi ada kesalahan dalam prosesi pembelajaran kanuragan dia, atau mencari kesempurnaan ilmu hitam dia tuh tidak sempurna. Gitu. Jadinya dia itu tidak akan hidup atau tidak, dia kan abadi nih. Si siluman ini umurnya bisa ribuan tahun ya. Bisa beribu-ribu tahun dan dia berpindah-pindah tempat. Di kala itu, di masa itu. Oh, gitu. Di masa itu. Jadinya dan dia juga tidak hidup sendiri. Jadi ada beberapa juga yang menuntut ilmu itu juga mengalami hal yang sama. Jadi kayak istilahnya mereka-mereka ini datang ke tempat yang salah gitu untuk menuntut ilmu itu. Awalnya seperti itu. Gitu. Jadi ilmu kanuragan tidak sempurna dan dia palasik itu biasanya akan menikah juga dengan yang sesama kanuragan yang tidak sempurna itu, sama palasik itu gitu. Nah, jadi kalau awal mulanya dulu, tapi kalau untuk cerita yang berkembang sekarang itu sampai dia bisa memisahkan badan dan sebagainya, mungkin bisa jadi karena apa istilahnya ya, ini hanya asumsi saya, bisa jadi karena pada saat itu agar dapat cepat mencari makan, bisa jadi seperti itu kan, melayang-layang gitu melayang gitu seperti itu. Tapi sekali lagi kalau dalam perjalanan saya, memang juga banyak teman-teman yang berasal dari Sumatera itu menceritakan hal yang aneh berkaitan dengan anaknya pada saat maksudnya jabang bayinya pada saat istrinya sedang gitu ya. Hamil gitu, melahirkan gitu. Dan di sana sangat memang mempercayai itu. Iya, sangat mempercayai itu. Jadinya ada hal-hal yang harus dilakukan oleh wanita hamil untuk keluar rumah, dan ada jam-jam tertentu yang dilarang, masih sampai sekarang ya, bener ya sobat-sobat teman-teman monogram pasti juga pernah mengalami cerita-cerita seperti itu. Jadi garis besarnya begini, ini kita bahas ini nih sekarang nih. Iya, kayaknya bahas gue ya. Jadi seru juga nih bahas kayak jadi gini. Intinya itu adalah awal mulanya itu adalah orang yang belajar ilmu kanuragan tapi tidak sempurna, intinya begitu. Akhirnya dia agar bisa hidup dan tidak mati, dia harus meminum atau memakan darah bayi, janin bayi gitu. Tapi sepanjang perjalanan Ki Sodo nih, belum pernah bertemu. Belum pernah kalau saya. Belum pernah ya? Belum pernah kalau saya. Apa karena saya belum ke daerah? Ini kayaknya banyak nih video-video ya. Nanti ditampilin nih video-video penangkapan kuyang gitu ya. Ya.
Jadi sebenarnya dia tuh kayak ngepet juga nggak sih? Sebenarnya bisa ditangkap atau gimana Ki? Dia hanya ingin berkelangsungan hidup saja. Dia mau hidup aja. Oh. Dia ingin cari makanan aja gitu. Jadi kalau dalam ceritanya itu dia tetap hidup seperti kita manusia biasa ini. Iya benar. Nah, palasik itu atau kuyang atau pelesit ya, apa bahasanya itu? Kalau di Bali sih leak. Leak dan sebagainya macam-macam penyebutannya. Jadi palasik konon menurut kisahnya itu dibagi menjadi 3, yaitu jenis atau rasnya ya. Jadi mereka punya ras juga ternyata, itu mitosnya ya, ceritanya seperti itu, mitosnya seperti itu. Jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu palasik yang maksudnya dibedakan dari cara makan ya. Jadi ras itu dibedakan dari cara makan. Oke. Jadi yang pertama itu yang suka makan bayi yang sudah mati. Bayi yang sudah mati dikubur ya. Oh, baru lahir Ya, sudah dikubur, nah itu dimakan. Ada yang jenis itu dimakan atau mereka lebih nikmat lagi, konon ceritanya lebih nikmat lagi makan mayat bayi yang masih dalam kandungan, meninggal bareng ibunya. Ada ya. Dan nah, mungkin kalau kita sambungkan lagi ke saya sebagai masyarakat Jawa, di daerah saya Jawa Timur itu masih ada prosesi jika ada yang meninggal, ibu-ibu yang sedang hamil kemudian meninggal, bayi masih di dalam dikubur, itu biasa ditungguin selama 14 hari. Koreksi saya, 14 hari atau 7 hari gitu ya. Tolong dikoreksi teman-teman, itu masih ditungguin. Di daerah saya masih ada, Bro. Di daerah gue itu. karena takut si kuyang itu makan. Bukan si kuyang, maksud kalau dikaitkan gitu ya. Di Jawa kenapa harus dijagain orang mati hamil itu gitu. Mungkin bisa jadi ada hal-hal yang tapi seperjalanan saya belum pernah menemukan. Ini sepengalaman saya pribadi ya. Belum pernah menemukan ada kuburan ibu hamil diobrak-abrik misalnya, atau bisa jadi itu dimakan cuma kita tidak meninggalkan jejak. Bisa jadi seperti itu. Jadi dia dengan cara goibnya memakan bayi itu tapi tidak berefek di tempat kuburannya gitu. Tapi kalau mitosnya ceritanya itu biasanya kuburannya itu ya rusak. Itu satu ya, itu jenis yang pertama, bongkar. Ya. Tapi kalau masyarakat Jawa juga masih ada tuh. Jadi kalau misalnya ibu-ibu meninggal ditungguin itu masih. Ibu-ibu meninggal yang hamil itu berapa hari itu ditungguin. Itu sampai kadang itu yang nunggu itu main gaple gitu bareng-bareng di pinggir kuburan itu. Mungkin teman-teman yang orang Jawa pasti pernah melihat hal itu, pasti pernah lihat itu. Gitu. Jadi sampai dikasih kayak tenda gitu di samping kuburannya. Ya, bener itu. Takut itu ya. Ya mungkin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan katanya. Banyak orang-orang yang memang ngilmu atau ilmu hitam, ingin menganut ilmu hitam itu biasanya mengambil sesuatu atau berdasarkan dia disuruh ya, maksudnya berdasarkan bisikannya, berdasarkan persyaratan-persyaratannya, itu mengambil tali pocong atau sesuatu misalnya, atau tangan atau apapun dari ibu hamil yang meninggal itu. Digunakan untuk sebagai prosesi ritual penganut ilmu hitam, makanya mereka harus ditunggu. Bisa jadi juga berkaitan juga dengan kuyang juga gitu. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua itu jenis yang kedua, dia itu suka memakan bayi yang masih ada dalam kandungan. Hidup. Gitu. Tiba-tiba mitosnya itu konon, tiba-tiba ibu hamil itu janinnya tidak ada. Gitu. Tapi saat prosesi pengambilan itu biasanya ibunya merasakan sakit yang luar biasa. Jadi kayak menurut konon cerita itu kayak seperti digiles-giles perutnya, kayak seperti ada yang giles-giles janinnya. Jadi mengalami sakit yang luar biasa. Tapi ada spesifik gak sih berapa bulan kehamilan gitu atau saat ruh sudah ditaruh? Gitu ya, berarti sekitar umur 4 sampai 4 bulan ke atas ya. Itu sobat-sobat teman-teman Monogram. Dan satu lagi jenis yang ketiga itu yaitu memakan bayi atau balita yang sudah dilahirkan. Nah,
ini ada ciri-cirinya nih, konon ceritanya itu ada ciri-cirinya itu si anak itu sebelum dia meninggal dimakan palasik gitu. Itu tidak seperti yang kita bayangkan dia akan berdarah-darah gitu. Sorry, seperti beberapa video dimakan itu kayak makan berburu gitu ya, kayak berburu binatang terus dimakan. Nggak seperti itu ya. Jadi kalau palasik itu konon ceritanya itu berdasarkan mitos ya dari masyarakat sekitar Sumatera itu, bahwa anak ini jenis yang ketiga ya, itu mengalami panas tinggi, kemudian menangis tidak kunjung diam di malam-malam, di setiap malam gitu. Jadi malam itu dia akan mengalami panas yang tinggi, kemudian menangis yang istilahnya rewel ya, nggak bisa, dia akhirnya alasannya habis itu langsung mengalami sesak napas dan akhirnya meninggal. Terus setelah meninggal itu pasti konon ceritanya itu di ubun-ubunnya itu celong gitu, kayak mau bolongin. Ubun-ubun kan kalau anak bayi itu masih lembek ya, itu kayak ambles gitu. Konon ceritanya seperti itu. Itu kenapa tuh? Ya dihisap dari ubun-ubunnya itu. Jadi langsung tuh mayatnya itu atau jasad itu, si bayi tersebut kayak kurus kecil gitu, kayak habis semua darahnya. Itu konon cerita. Jadi kuyang itu ada 3 jenis, dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan cara memakan. Jadi percaya atau tidak, masyarakat di daerah Sumatera juga percaya atau tidaknya, tapi tetap aja mereka terkadang waspada juga. Masih banyak juga yang memang bagaimana cara menangkal lah. Kelihatan nggak sih ciri-cirinya Ki? Oh ya, ciri-ciri ya memang kan konon ceritanya mereka hidup juga berdampingan dengan kita ya. Iya, jadi dia siang hari dia bersosialisasi seperti manusia gini, manusia biasa. Malam mereka jadi kuyang. Betul. Itu ciri-cirinya sebenarnya ada 2. Satu itu yang sangat jelas atau konon ceritanya banyak orang tahu juga, ada tidak ada parit atau tidak ada lengkukan di antara hidung sama bibir nih. Enggak ada ini, mimis ya bahasanya apa sih? Ini Iya. Jadi dia rata gitu aja. Ini kayak ada ciri-ciri orang Bunian ya kalau nggak salah ya, nggak punya ini juga nih, mungkin mau bangsa-bangsa mereka ya, sama ya. Bisa jadi gitu ya. Jadi ini rata nih, itu ciri yang pertama itu. Itu rata dan istilahnya ya los gitu aja. Iya. Memang sekilas kita kalau nggak memperhatikan lebih jauh nggak akan kelihatan gitu. Ciri sebenarnya. Ada ciri. Nah, dan ciri yang kedua itu di sini leher. Apa tuh? Jadi ciri yang kedua di leher itu sangat terlihat sekali warna ini. Warnanya berbeda gitu, kayak pucat gitu ya di leher itu. Pucat, jadi kayak tidak ada darah gitu ya, pucat gitu. Jadi tampak berbeda sekali, bukan berarti alay-alay ya pakai yang ininya putih nih, itu enggak ya, belang. Pokoknya ada sesuatu yang ini agak susah dibedakan. Mitos itu mungkin kalau orang-orang yang banyak tahu itu ada kan ini ya, rata ya. Satu lagi cirinya itu di leher sini. Ini kayak sesuatu yang berbeda yang agak sedikit pucat gitu ya. Saya tidak pernah melihat juga contoh-contohnya, nggak ada gitu, karena rata-rata yang ditampilkan di animasi gambar-gambar itu ininya bolong nih. Iya. Ini nggak ada apa-apa ya, tapi ada perbedaan di leher itu. Ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya saya susah ya gimana, pokoknya agak kayak ini loh, manekin gitu ya. Mungkin karena kembali lagi ya, mereka sering melepaskan. Oh, bisa jadi. Misahkan itu tuh, jadi bisa. Itu konon ceritanya seperti itu yang saya tahu gitu. Karena tapi sekali lagi, percaya atau tidak dengan palasi itu kita kembalikan juga ke keyakinan teman-teman semua gitu. Iya tapi ya alangkah baiknya kita ya waspada lah, atau kita ikutin saran-saran orang tua lah. Dalam konteks ya, kita tidak musyrik ya gitu. Kan memang dengan adanya cerita seperti itu banyak juga yang istilahnya gimana sih cara nangkalnya, takut dan sebagainya gitu, hati-hati gitu ya. Pasti ya. Kalau konon ceritanya itu masyarakat itu biasanya kalau orang ibu hamil kan biasanya kalau di Jawa nih kalau keluar harus pakai peniti dan gitu-gitu ya. Itu ya
kalau saya pribadi sih alangkah baiknya kenapa enggak gitu diikutin aja gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang memang dahulu kala itu kita tidak tahu asal usul cerita kenapa kok dia harus pakai peniti gitu ya. Kadang juga harus gunting kecil di tempat tidurnya ya, Iya. diselipin gunting dan sebagainya. Kita maknai aja itu sebagai budaya aja. selama tidak Merugikan dan tidak merusak kaidah agama juga gitu. Ya taruh aja gunting, tapi ya tidak usah bertujuan bahwa ini adalah pengusir dan sebagainya. Ini adalah sebuah tradisi aja, taruh aja. Kalau mungkin dengan halnya dengan kuyang itu kan ada bawang putih biasa gitu. Terus pala itu yang rempah itu yang digabung-gabungkan. Saya kurang paham itu. Nanti tolong diceritakan barangkali ada yang paham masalah syarat-syarat untuk menangkal kuyang itu. Kalau salah bawang putih, kemudian ada banyak tuh rempah-rempah. Biasanya mereka takutin itu. Dan ada juga nih kadang suka gini. Ada cerita gini, kalau seandainya kita melihat kuyang tuh kalau di siang hari kan dia berhidup sosial nih. Maksudnya bermasyarakat itu, konon cerita seperti itu. Cuma kalau seandainya kita tahu, karena kan kita tahu ciri-cirinya gitu, karena tampak kalau kita ngeliat dengan mata kepala itu tampak. Udah ceritanya gitu, jadi tampak dari ininya kan kelihatan. Kalau seandainya begitu, ada yang menyarankan bahwa jangan dihindarin gitu. Disapa aja dengan baik, bilang bahwa kalau kita punya anak atau apa gitu, bayi itu, ini cucu kamu atau ini anak kamu gitu. Ini anak kamu, ini cucu kamu. Jadi secara tidak langsung dia tidak akan memakan. Jadi kehidupan si kuyang ini di siang dan malam hari itu seperti apa ya, Ki? Jadi itu konon ceritanya mereka itu di siang hari bermasyarakat, bersosialisasi sambil di siang hari itu sambil menandai calon-calon korbannya atau mencari, bahasanya berburu di siang hari itu. Jadi ada beberapa ras itu dari 3 jenis tadi saya ceritakan. Mereka di siang hari itu kadang suka istilahnya berburu ya. Nanti ada yang ditandain di siang hari itu, ada tahu lokasi tempatnya, mungkin malam hari dikerjakan atau diburunya di malam hari. Jadi mungkin kalau konon ceritanya orang-orang masyarakat di Sumatera itu, Melayu itu, kadang kalau di jalan itu mereka kadang suka berhati-hati juga. Misalnya ada tahu tiba-tiba ada nenek-nenek, tiba-tiba ada orang yang menyapa, "Wih, anaknya ganteng," misal gitu ya. Tapi mereka karena suka agak takut juga yang mempercayai hal itu gitu. Iya sih. Jadi tahu ada yang musap-musap, anaknya kok lucu nih bayinya, Bu." Palanya dilus-lus, Bu. Tuh. Tapi kalau makna dari cerita itu, kita kan jadi sama orang jadi ini ya, curigaan jadi jatuhnya ya. Tapi jelas begini, dimanapun kita berada, selalu ingat pada Allah. Hal-hal yang melakukan kita untuk melakukan kegiatan apapun, jangan lupa berdoa dulu, ya supaya terhindar dari hal yang seperti itu, sihir seperti itu. Karena yakinlah, kalau kitanya yakin, jadi kita melakukan sesuatu apapun diawali dengan doa, insya Allah kita kan dilindungi, gitu aja intinya ya. Tapi karena cerita itu juga menjadikan kita jadi lebih waspada terhadap orang juga gitu, harus berhati-hati nih, barangkali penculik atau barangkali apa, kita juga kan macam-macam maknanya itu gitu. Jadi aja mungkin. Statement terakhir nih, Ki, sebenarnya dengan kuyang ini percaya nggak, Ki? Kalau saya pribadi nih ya, saya percaya dengan hal itu. Percaya, boleh lagi. Percaya dengan hal itu karena bisa jadi kita kan hidup mungkin di masa lalu itu, pada masa zaman-zaman kerajaan dan sebagainya, saat belum ada Indonesia, masih Nusantara pada saat itu. Apalagi tahu sendiri nih ya, kerajaan-kerajaan di Nusantara itu kan banyak ya. Otomatis biasanya ada orang-orang yang ingin adikdaya, kemudian dia bersemedi, kemudian ada ngelmu dan sebagainya, macam-macam kan. Macam-macam alirannya. Bisa jadi salah satunya itu adalah sekarang itu kuyang itu. Kuyang ya. Bisa jadi ya. Saya sih mempercayai itulah. Saya percaya itu karena iblis itu selalu menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara. Gitu. Tapi melihat langsung belum pernah juga ya. Kalau seperjalanan saya di dunia spiritual atau dunia astral belum pernah bertemu langsung dengan hal itu. Kalaupun ada, saya senang kali ya. Nanti bisa berbagi. Mau diapain kira-kira kalau ketemu? Kita jual aja daging. khusus ya. Mudah-mudahan apapun itu ya, saya juga berharap sih tidak benar gitu, tidak ada gitu pada masa saat ini. Yang jelas kita selalu dimanapun kita berada dengan anak kita, saat istri kita hamil, berhati-hatilah untuk melakukan apapun agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oh iya, Ki, gue baru inget nih, waktu itu gue sempet jalan ke Lombok.
sama keluarga lah ya. Ada ponakan gue, itu emang situasinya di Lombok itu emang agak sedikit di pinggir jalan, cuman emang situasinya ya gelap segala macam ya, banyak pohon-pohon mangga waktu itu depan rumah. Nah kemudian kita lagi ngobrol santai gitu, tiba-tiba ponakan gue nih bilang, "Oh Pep, itu di atas pohon ada ondel-ondel." Ondel-ondel ya, kita nggak tahu persepsi anak kecil umur 2 tahun itu ondel-ondel apa ya, cuman dilihat di atas pohon gitu seperti semacam ondel-ondel. Terus tiba-tiba ya begitu pada malam harinya, pada saat itu tuh anjing ngonggong apa kayak au gitu. Ponakan ya, umur berapa? Umur 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Oh. Saya jadi parno ngeliat gituan ya. Iya. Terkadang emang kita nggak bisa tidur. memang terkadang anak-anak usia dini itu atau di bawah 3 tahun ya, minimal di bawah 3 tahun itu masih dalam prosesi ini nih, istilahnya pengembangan otak tengah. Iya. Jadi kenapa kok maksudnya apa sih otak tengah itu? Otak tengah itu sixth sense atau kemampuan feeling. Itu masih sangat kuat, sensitif sekali. Jadi di bawah umur 3 tahun ya. Karena jadi wajar kalau misalnya anak usia segitu tuh terkadang bisa terbuka dimensi-dimensi goib. Yang saya bilang banyak dimensi itu yang susah dibukanya itu. Iya. Mungkin kalau dia kan mungkin belum tahu namanya itu apa dan sebagainya. Jadi yang dia tahu adalah mungkin ada odol itu kan serem gitu ya, mungkin ya gitu ya. Jadinya dia menamai saat dia lihat odol ya, jadi hal yang serem mungkin gitu. Mungkin misalkan Lombok sendiri mungkin sebut yang itu selak ya. Selak ya, dia di Lombok namanya selak, masalah gitu. Istilahnya itu banyak banyak jenis namanya, tapi intinya beda. Sama itunya lah, wujudnya sama. Jadi ya itu tadi kembali ke tadi persepsi saya terhadap kuyang itu, saya sih meyakinin ada gitu. Ya kita harus selalu berwaspada aja lah. Oke, Ki, kita lanjut lagi nih ya. Ini gue ada pertanyaan titipan nih. Takut lupa nih berkaitan sama boleh silakan. Sama episode kita yang kemarin itu. Jadi santet ya. Iya. Jadi ini teman saya tanya, Ki, kalau kita kasih dukun santet itu daging babi, ilmunya hilang. Atau misalnya kita taruh daging babi itu di areal rumahnya. Nah, ini kan saya jawab di sini. Jadi itu tidak benar buat saya. Jadi mereka itu orang-orang dukun santet atau orang-orang yang punya ilmu sihir itu punya apesnya berbeda-beda. Tidak hanya daging babi itu, jadi nggak tok hanya daging babi itu. Mungkin salah satu aliran tertentu bisa jadi dia apesnya di daging babi itu. Mungkin bukan dikasih daging babi ya. Harusnya itu daging babinya itu, maksudnya daging babi itu terkena airnya. Itu ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya di airnya itu terkena daging babi, maksudnya kayak misalnya daging babi terus kita celupin air terus dagingnya kita ambil lagi, ini airnya ini bisa bikin dia apes. Iya bisa jadi situ. Ada kayak gitu. Bukan berarti dia lemparin daging babi terus dia ilmunya hilang gitu, enggak. Tapi ada beberapa yang kayak gitu. Ada beberapa yang kayak gitu yang apesnya karena daging babi. Maksudnya, tapi nggak semuanya. Apesnya itu kayak gimana sih? Jadi gini, apes kita tuh orang kan gini. Orang kan punya ini ya. Punya istilahnya itu kelemahan. Kayak contohnya orang punya ilmu kebal, kelemahannya di mana nih, itu pasti ada. Begitupun orang yang punya ilmu sihir itu punya kelemahan atau yang bisa menghancurkan ilmunya. Atau pantangan yang dia nggak boleh makan. Dia kan ngelmu ya. Otomatis kan ada pantangan di situ. Iya, gitu. Ilmunya berarti beda-beda. Ya? Kita nggak bisa tahu juga apa pantangan dia gitu. Tapi mungkin salah satunya itu babi itu bisa jadi benar, karena saya pernah dengar ada yang bisa apes gara-gara air dari daging babi, bukan daging babinya. Itu satu. Nah, ini satu lagi nih, ada lagi nih. Ya, pertanyaan titipan nih. Gini, ini pertanyaan satu lagi. Apa benar Ki santet itu bisa membunuh 7 turunan? Atau misal santet itu maksudnya turun-temurun 7 turunan gitu ya? Saya jawab langsung enggak, tidak bisa. Santet itu tidak bisa 7 turunan, kecuali si dukun sihir itu, dukun santet itu memantau sampai 7 turunan. Ya kalau dia hidupnya sampai 7 turunan gitu. Jadi tidak santet itu tidak sampai 7 turunan.
atau kita akan menghabisi orang tersebut atau satu keluarga tersebut sampai 7 turunan. Turunannya dia Nggak mungkin ya. Nggak mungkin, itu nggak bisa. Kecuali saya tadi bilang yang jenis yang tali, yang santet tali itu yang selalu dipantau. Kecuali dukun santetnya hidup sampai 7 turunannya orang yang disantet, bisa jadi itu. Jadi nggak ya, salah itu. Salah ya. Oke, itu aja mungkin. Nggak ada lagi. Hanya 2 pertanyaan itu dari Oh iya. sahabat saya. Siap. Ya mungkin episode kali ini kita menjawab pertanyaan aja dari penonton atau pertanyaan titipan. Terakhir dari gue, stop pembodohan astral. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.